Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicau Mania, Kacer Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang sedang menjalankannya. Saya doakan semoga puasanya lancar dan menjadi amal ibadah dan pahala untuk kita semua. Dan saya doakan juga semoga teman-teman semua selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Kembali lagi tentang belajar menganalisa masalah kacer. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang kacer tipe dingin sekali, di mana karakter tipe ini harus mendapatkan rawatan jemur kuat hariannya dan tidak bisa kena extra fooding yang banyak hariannya. Dan di sini saya akan sedikit memberikan arahan agar kacer tipe seperti ini mau kerja di kondisi cuaca apapun, khususnya di cuaca penghujan. Nah, untuk kalian yang butuh informasinya, yuk kalian simak saja pembahasan kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicau Mania, kita semua tahu kacer tipe dingin ini mempunyai bawaan fighter yang rendah, mempunyai bawaan emosi yang rendah. Artinya butuh rawatan dan latihan khusus untuk menaikkan emosinya sesuai porsinya, agar fighter tarungnya juga bisa muncul sesuai harapan. Dan juga kacer tipe dingin ini mempunyai bawaan metabolisme yang lambat. Artinya sangat lambat dalam hal mencerna dan mengolah makanan yang nantinya akan diubah menjadi energi. Makanya kacer tipe dingin ini anti dengan extra fooding yang mengandung tinggi protein, apalagi dalam jumlah banyak, jika tidak diimbangi dengan latihan fisik seperti jemur dan umbaran. Jika tidak diimbangi dengan latihan fisik, terjadi yang namanya penumpukan protein dan zat lain di dalam tubuh. Dan yang terjadi, kacer jadi tambah lemot, fighter tarungnya jadi hilang atau hilang fighter karena hilang emosinya. Dan kacer tipe dingin ini mempunyai bawaan yang sensitif dengan cuaca yang terlalu dingin. Nah, di sini butuh juga rawatan khusus agar kacer tipe dingin ini bisa terbiasa walaupun kondisi cuaca lagi penghujan atau kondisi terpaksa tinggal di daerah yang dingin. Nah, di pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengkondisian untuk kacer tipe dingin yang kebetulan kondisi cuaca saat itu lagi penghujan. Dan nanti juga saya akan memberikan gambaran rawatan khusus untuk teman-teman yang mempunyai kacer tipe dingin yang kebetulan kalian tinggal di daerah yang dingin dan kalian bisa langsung mengkondisikannya. Harapan kacer bisa stabil kerjanya saat dilombakan. Nah, seperti minggu lalu, pada episode kali ini saya mengangkat tema ini dari pertanyaan Sobat Kicau juga yang bertanya di kolom komentar mengenai masalah kacernya. Pertanyaan datang dari nama akun Anggita Bima. Jadi pertanyaannya seperti ini. Izin bertanya Om, kacer sudah berprestasi, rawatan harian full krodong, mandi seminggu 1 kali sama jemur. Untuk extra fooding jangkrik 5 pagi 5 sore. Dan eksekusi hari H, si kacer harus dijemur 2-3 jam sembari dikasih ulat Hongkong 1 cepuk. Kalau cuaca panas di bawah sudah konslet, main pasti enak. Tetapi jika nggak ada panas atau kurang jemur, pasti susah onnya. Cuma ngeplong atau onnya nggak ngunci, hanya bongkar sedikit lalu selanjutnya ngeplong lagi. Kalau dipaksa gantang hasilnya nggak buka ekor, cuma bongkar 1 lagu saja tetapi dibolak-balik. Gimana solusinya Om agar enak dan cepat on? Kan cuaca kita tidak bisa menebak, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan. Akhirnya burung nggak on lagi. Mohon koreksinya, terima kasih. Oke Omku, terima kasih pertanyaannya. Langsung saja akan coba saya menjawabnya. Jadi melihat dari pertanyaan Om Bima tadi, saya vonis kacernya tipe dingin yang mempunyai bawaan fight terendah.
di mana butuh rawatan dan latihan khusus agar kacer bisa kerja maksimal di lomba walaupun kondisi cuaca penghujan. Yuk kita evaluasi lagi pertanyaan Om Bima tadi. Jadi rawatan harian full kerodong, mandi seminggu 1 kali, dibarengi dengan penjemuran. Jangkrik 5 pagi 5 sore. Eksekusi hari H, si kacer harus dijemur 2-3 jam sembari dikasih ulat hongkong 1 cepu. Jika cuaca panas di bawah sudah konslet, kacer pasti main enak. Tetapi jika nggak ada panas atau kurang jemur, si kacer pasti susah untuk onnya. Cuma ngeplong atau onnya nggak ngunci, cuma bongkar sedikit lalu lanjut ngeplong lagi. Jika dipaksa gantang, hasilnya nggak buka ekor, cuma bongkar 1 lagu tetapi dibolak-balik. Jadi inti dari pertanyaannya, untuk pengkondisian lombanya bagaimana agar kacer tanpa harus dijemur kuat. Soalnya kita nggak tahu, kadang kondisi cuaca selalu berubah-ubah, kadang panas dan kadang hujan. Jadi solusinya, saran saya yang pertama, pangkas saja jangkriknya menjadi 3 pagi 3 sore atau 2 pagi 2 sore. Mengapa harus dipangkas? Karena menurut saya pemberian jangkrik hariannya kebanyakan. Untuk karakter tipe dingin yang memang mempunyai bawaan metabolisme yang lambat, apalagi riwayat rawatan hariannya jemurnya hanya 1 minggu sekali, nanti dikhawatirkan saat diberikan jangkrik banyak hariannya dan saat hari H hujan dan nggak bisa jemur, protein yang berasal dari EF tadi tidak bisa terolah dengan baik. Kacer jadi lemot karena terjadi penumpukan protein yang berasal dari EF jangkrik itu. Dan yang kedua, saran saya untuk penjemuran bisa ditambah saja seminggu 2-3 kali, sekuat kacernya saja atau maksimal 3 jam saja, dan harian tetap full kerodong. Dan untuk eksekusi lomba tetap gunakan ulat hongkong untuk membantu mendongkrak emosi si kacer saat kacer di bawah belum on ngunci. Artinya Om Bima bisa berikan ulat hongkong jika terpantau saat sebelum digantangkan, saat di bawah kacer belum kepantau on ngunci atau belum konslet. Tetapi tidak perlu diablak lagi, full kerodong saja dan mendekat ke area lomba agar emosi kacer selalu terpancing saat mendengar suara kacer. Nah, catatan dari saya, untuk rawatan seperti itu berlaku jika dalam seminggu cuaca selalu panas. Tetapi jika cuacanya ada hujannya, jangkrik saran saya dienolkan saja. Atau jika hari itu pas jadwal mandi dan jemur kok hujan, kacer cukup di full kerodong tanpa mandi dan jemur dan di 0 EF saja. Untuk penempatan ruangan, jangan di ruangan yang dingin dan gunakan kerodong yang tebal saja. Inti dari pengkondisian itu agar suhu tubuh si kacer tetap stabil. Dan untuk teman-teman yang mempunyai kacer tipe dingin yang kebetulan teman-teman tinggal di daerah yang dingin, dan agar kalian bisa langsung mengkondisikannya, harapan kacer bisa kerja stabil di kondisi cuaca yang dingin. Jadi saya ada cara, intinya seperti ini. Ciptakan kondisi di mana suhu tubuh kacer hariannya tetap hangat. Caranya, mandi dibuat seminim mungkin. Dibuat saja seminggu 1 kali. Itu pun setelahnya si kacer harus dijemur. Tetapi jika cuaca kebetulan gak ada panas, pas hari itu jadwal jemur, berarti kacer gak usah dimandikan, cukup di full kerodong saja. Dan untuk penjemuran bisa dibuat seminggu 2-3 kali. Jika ada umbaran lebih bagus, bisa dijemur sembari diumbar. Dan untuk extra fooding, minim saja, dibuat maksimal 2 pagi 2 sore. Dan jika nggak ada panas atau hujan, jangkrik bisa dienolkan saja. Harian full kerodong dan gunakan kerodong yang tebal, dan kondisikan di ruangan yang hangat kalau ada. Jika nggak ada, gunakan kerodong tebal hariannya nggak apa-apa. Yang terpenting jangan kondisikan penempatan di ruangan yang dingin. Dan untuk eksekusi lomba bisa gunakan ulat hongkong untuk membantu mendongkrak emosi kacernya. Bisa diberikan 1 sesi menjelang gantang. Untuk porsinya teman-teman bisa kira-kira saja, sesuaikan saja dengan kondisi kacernya pada saat sebelum digantang.
Jadi kesimpulannya, kacer tipe dingin yang mempunyai bawaan Fighter rendah dan metabolisme yang lambat, jangan sekali-kali memberikan extra fooding banyak jika tidak diimbangi dengan penjemuran atau pengumbaran, karena dikhawatirkan extra fooding yang diberikan tidak bisa terolah dengan baik untuk menjadi energi. Jadi berani memberikan extra fooding banyak berarti kita juga harus berani untuk menjemur kacernya. Jika nggak bisa jemur berarti cukup 0 extra fooding saja. Dan jika cuaca atau kondisi tempat kebetulan dingin, untuk rawatan dan pemberian IF fleksibel juga, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan kacernya. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi pembahasan dari saya di episode kali ini mengenai belajar menganalisa masalah kacer, mengenai pengkondisian kacer tipe dingin di cuaca penghujan dan tempat yang dingin. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk kalian yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tetapi jangan lupa tolong sertakan riwayat rawatan sebelumnya agar saya mudah untuk mengevaluasinya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan permasalahan pada burung kacer. Salam Kicomania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.